Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran statistika penelitian. Perkenalkan, nama saya Alfi Rodatul Jannah, semester 7, Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan. Di video saya yang pertama ini, saya akan membahas pembelajaran statistika penelitian. Yuk kita mulai. Pada video ini saya akan membahas yang pertama variabel, kedua jenis data, ketiga hipotesis, keempat populasi dan sampel. Yang pertama, pengertian variabel. Variabel berasal dari kata vary and able yang berarti berubah dan dapat. Jadi, secara harfiah, variabel berarti dapat berubah. Sehingga setiap variabel dapat diberi nilai dan nilai itu berubah-ubah. Nilai tersebut bisa kuantitatif juga bisa kualitatif. Menurut Charles, variabel merupakan karakteristik yang cenderung berbeda dari individu ke individu. Meskipun ada dua atau lebih individu, mungkin memiliki sifat variabel yang sama. Contoh variabel. Apabila Anda sedang mempelajari sekelompok anak-anak di sana baru sebuah konsep, bukan variabel. Apabila Anda tertarik untuk mengukur tinggi badannya, berat, usia, menentukan jenis kelamin, dan sebagainya, berarti Anda sudah berbicara tentang variabel, karena nilainya bisa beragam dari anak ke anak. Untuk kepentingan penelitian, sebuah konsep bisa diubah menjadi satu atau beberapa variabel. Karena berat setiap anak bisa bervariasi, maka berat merupakan variabel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel penelitian. Ada 5. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat. Yang ketiga, variabel moderator. Yang keempat, variabel intervening. Yang kelima, variabel kontrol atau variabel kendali. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, yaitu kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, pengubah atau mengganti variabel bebas. Menurut fungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Karenanya juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau terpengaruhi karena adanya variabel lain atau variabel bebas. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat, yaitu kondisi-kondisi atau karakteristik-karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Karena fungsinya, variabel ini sering disebut variabel pengaruh sebab berfungsi mempengaruhi variabel lain. Jadi, secara bebas berpengaruh terhadap variabel lain atau variabel terikat. Yang ketiga, variabel moderator, yaitu variabel bebas kedua. Hal ini dikarenakan variabel ini mempengaruhi atau bisa memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang keempat, variabel intervening, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat dinikmati atau diukur. Variabel ini merupakan variabel penyelah karena terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga bebas tidak langsung mempengaruhi variabel terikat. Yang terakhir, variabel kontrol atau variabel kendali, yaitu variabel yang berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain yang tidak diteliti agar tidak mempengaruhi variabel yang diteliti. Variabel kontrol sering digunakan saat melakukan penelitian komparatif.
Pembahasan yang kedua yaitu tentang data. Pengertian data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka-angka atau golongan, maupun yang berbentuk kategori seperti baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Dalam menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu keputusan, seorang peneliti memerlukan data yang benar. Apabila data yang salah digunakan untuk membuat keputusan yang dihasilkan menjadi tidak tepat, atau dengan istilah yang lain, data yang salah akan menyesatkan. Begitu halnya dengan data statistik pendidikan. Agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian besar, data yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini. Yang pertama yaitu objektif, kedua relevan, ketiga sesuai zaman, yang keempat representatif, yang kelima dapat dipercaya. Kita masuk ke jenis-jenis data. Di sini ada 4. Yang pertama menurut sifatnya, yang kedua menurut cara memperolehnya, yang ketiga menurut sumbernya, yang keempat menurut cara penyusunannya. Yang pertama menurut sifatnya. Terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, misalnya penjualan merosot, mutu barang naik, karyawan resah, harga daging naik, dan sebagainya. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka, misalnya produksi 100 unit per hari, omset penjualan naik 20%, jumlah karyawan 1.000 orang, keuntungan 25 juta ribu rupiah, tinggi rata-rata siswa SMK 160 cm, dan sebagainya. Berdasarkan nilainya, data kuantitatif dibagi lagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya, jumlah karyawan 1.000 orang, keuntungan 25 juta ribu rupiah, penjualan 500 unit, dan sebagainya. Data kontinu yaitu data yang diperoleh suatu organisasi atau perseorangan. Misalnya, tinggi badan siswa SMK rata-rata adalah 160 cm, pemakaian listrik 150 kWh per bulan, suhu badannya 38 derajat Celcius, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut cara memperolehnya. Sini ada 2. Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dikumpulkan atau diolah sendiri oleh suatu perusahaan dengan mendatangi ibu rumah tangga untuk mengetahui jumlah pemakaian sabun, pasta gigi, dan sebagainya. Biro Pusat Statistik mengumpulkan data harga 9 bahan pokok langsung, mendatangi pasar, kemudian mengolahnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi dari pihak lain. Perusahaan memperoleh data penduduk, data pendapatan, indeks harga konsumen, dan daya beli masyarakat dari Biro Pusat Statistik. Menurut sumbernya, ada 2, data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Misalnya, data internal perusahaan yang meliputi data pegawai, data keuangan, data peralatan, data produksi, data pemasaran, dan data hasil penjualan. Pada dasarnya, data internal meliputi data input dan output suatu organisasi. Data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Misalnya, data yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan, seperti daya beli masyarakat, selera masyarakat, saingan dari barang sejenis, perkembangan harga, keadaan ekonomi, dan sebagainya.
Yang terakhir menurut cara penyusunannya. Yang pertama ada data nominal. Data nominal adalah data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Angka yang terdapat pada data ini hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang akan dianalisis. Misalnya, data yang berkaitan dengan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Agar data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan statistik, data tersebut harus diubah menjadi angka. Misalnya, simbol laki-laki adalah angka 1 dan perempuan adalah angka 2. Selanjutnya yaitu data ordinal, adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang. Tetapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lainnya tidak konstan atau tidak mempunyai interval yang tetap. Misalnya, hasil tes matematika dari suatu kelompok belajar adalah sebagai berikut. Andi ranking ke-1, Budi ranking ke-2, Cica ranking ke-3. Selanjutnya data interval. Data interval adalah data yang jarak antara satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Data interval ini banyak digunakan dalam penelitian pendidikan, seperti tes pencapaian, tes bakat, dan tes kecerdasan yang kesemuanya itu diukur dengan interval data yang sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah data ratio. Data ratio adalah jenis data yang mempunyai tingkat tertinggi. Data ini selain mempunyai interval yang sama, juga mempunyai nilai nol mutlak. Misalnya, hasil pengukuran panjang, tinggi, dan berat. Dalam data ratio, nilai 0 betul-betul tidak mempunyai nilai. Jadi, 0 meter tidak mempunyai panjang dan 0 kilogram tidak mempunyai berat. Dalam data ratio terdapat skala yang menunjukkan kelipatan. Misalnya, 20 meter adalah 2 kali 10 meter. 15 kg adalah 3 kali 5 kg. Contoh lain dari data ratio adalah kecerdasan waktu, luas, volume, dan sebagainya. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hipo atau belum tentu benar dan testis atau kesimpulan. Jadi, hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Menurut Suharsini Arikunto, hipotesis merupakan sebagai alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitian dengan saksama dan menetapkan anggapan dasar, maka ia perlu menguji. Ini disebut hipotesis. Secara garis besar, kegunaan hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting yang menyeluruh. Dan yang keempat, sebagai panduan dalam menguji serta menyesuaikan dengan fakta. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hipotesis itu ada 3. Yang pertama, hipotesis penelitian. Yang kedua, hipotesis dilihat dari kategori rumusnya atau hipotesis statistik. Dan yang ketiga, hipotesis yang dilihat dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Yang pertama yaitu hipotesis penelitian. Adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh, baik secara positif atau secara negatif,
antar dua variabel atau lebih sesuai dengan teori. Jenis hipotesis ini juga sering disebut sebagai hipotesis yang dilihat dari sifat variabel yang akan diuji. Dilihat dari sifat yang akan diuji, hipotesis penelitian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hipotesis tentang hubungan dan hipotesis tentang perbedaan. Yang kedua, yaitu hipotesis dilihat dari kategori rumusnya atau hipotesis statistik. Ini dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Itu menurut Yatim Rianto. Hipotesis nihil atau biasa disebut dengan HO, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Sedangkan hipotesis alternatif atau biasa disebut dengan HA, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Hipotesis alternatif ini ada dua macam, yaitu hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah. Yang ketiga, jenis hipotesis yang dilihat dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Ditinjau dari keluasan atau lingkungannya atau lingkupnya dapat dibedakan menjadi hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis mayor adalah hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan seluruh subjek penelitian. Sedangkan hipotesis minor adalah hipotesis yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor atau jabaran dari hipotesis mayor. Contoh dari hipotesis mayor yaitu ada hubungan antara keadaan sosial ekonomi atau KSE orang tua dengan prestasi belajar siswa SMA. Contoh hipotesis mirrornya ada 3, yaitu yang pertama, ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SMA. Yang kedua, ada hubungan antara pendapatan orang tua dengan prestasi belajar siswa SMA. Dan yang ketiga, ada hubungan antara kekayaan orang tua dengan prestasi belajar siswa SMA. Ini pembahasan yang terakhir yaitu populasi dan sampel. Yang pertama kita akan bahas pengertian populasi. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan menurut Sugiono. Yang pertama, secara umum dapat dikatakan beberapa karakteristik populasi adalah yang pertama, merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan diinginkan. Yang kedua, dapat berupa manusia atau individu, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda atau objek maupun kejadian-kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merupakan batasan-batasan. Merupakan batas-batas yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu. Dan yang keempat, memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Jenis-jenis populasi. Menurut Muri, populasi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas atau definiti, yaitu objek penelitiannya dapat dihitung, seperti luas sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa.
Populasi tak terbatas atau infinite yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah yang tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya seperti pasir di pantai. Di samping itu, persoalan populasi bagi suatu penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini, yaitu populasi yang bersifat homogen dan yang bersifat heterogen. Selanjutnya yaitu pengertian sampel. Sampel menurut Muri secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sedangkan menurut Suharsini, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Ciri-ciri sampel yang baik yaitu 1. Sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Yang ketiga, berdasar besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Dan yang terakhir ini adalah perbedaan populasi dan sampel. Populasi ini adalah kelompok objek pengamatan ataupun penelitian yang bisa berupa benda, binatang, manusia, bilangan, dan lain-lain. Sebagai bahan penelitian, populasi mempunyai karakteristik tertentu, lengkap dan juga jelas. Populasi bisa juga dikatakan sebagai totalitas dari semua objek yang hendak diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan karena dianggap bisa mewakili populasi. Hasil penelitian yang didapatkan dari sampel ini pada akhirnya akan digunakan dalam menentukan kesimpulan atas populasi. Contoh dari populasi dan sampel. Contohnya yaitu A. Pergi membeli buah kelengkeng di toko buah. Kumpulan buah kelengkeng ditumpuk pada sebuah rak. Untuk memastikan rasa dari buah kelengkeng tersebut, A kemudian mengambil beberapa buah kelengkeng dan dicoba langsung. Karena buah kelengkeng yang dicoba manis, maka A pun membeli buah di toko tersebut. Jadi contoh populasinya itu pada ilustrasi di atas adalah seluruh buah kelengkeng yang ada pada rak di toko buah tadi. Dan sampelnya ini adalah yang si A ambil untuk dicicipi dan dengan tujuan untuk menentukan rasa manisnya. Ya, demikian video pembelajaran statistika penelitian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini.